Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Gotong Royong Masyarakat Adat Kejawen di Desa Pekuncen, Banyumas. Ini tepat pada waktunya. Apapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen Siti Rahmawati Zulaikha SPT-MP selaku dosen pengampuh mata kuliah Sosiologi Perdesaan. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang gotong royong masyarakat adat Kejawen di Desa Gunung Wetan, Banyumas bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Saya mengucapkan terima kasih pada Ibu dosen Siti Rahmawati Zulaikha SPT-MP yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Gotong royong merupakan suatu bentuk saling tolong-menolong yang berlaku di daerah pedesaan Indonesia. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar individu dan antar kelompok membentuk status norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dan menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Bentuk kerjasama gotong royong ini merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial guna memelihara nilai-nilai solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat secara sukarela dalam membangun di era sekarang ini. Maka perlu ditumbuh dan interaksi sosial yang berlangsung karena ikatan kultural sehingga memunculkan kebersamaan komunitas yang unsur-unsurnya meliputi seperasaan, sepenanggungan, dan saling bantu. Di bagian selatan wilayah Provinsi Jawa Tengah, salah satu wilayah yang masih memiliki tradisi Jawa bernuansa mistis adalah Desa Pekuncen dengan adanya komunitas Islam Aboge, yaitu suatu masyarakat Islam yang masih menggunakan dan mengamalkan kalender Jawa. Nilai budaya yang religius magis itu ikut memberikan arah pembentukan sistem budaya, sistem sosial, dan hasil kebudayaan fisik yang bercorak Islam Jawa. Mereka menganut Islam Jawa Kejawen dalam arti terdapat perpaduan di antara dua atau lebih budaya, yaitu animisme Hindu, Buddha, dan unsur pribumi. Kejawen berasal dari kata Jawa yang artinya di dalam bahasa Indonesia yaitu segala yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa. Inti penting dari kejawen adalah kebatinan, yaitu elaborasi kehidupan batin dan diri manusia. Bab 2 Pembahasan. Nama Pekuncen diambil dari kata sucen berarti suci. Pekuncen sebuah desa yang bermakna kesucian. Sejarah Desa Pekuncen dikenal sebagai desa yang memiliki komunitas masyarakat adat Kejawen. Seorang tokoh yang diyakini sebagai orang pertama penyebar ajaran Kejawen bernuansa nilai-nilai agama Islam sinkritisme adalah Kiai Bonokeling sebagai tokoh penyebar Islam di Jatilawang yang memadukan Islam dan unsur kejawen yang sangat kuat. Ajaran yang diberikan oleh Kiai Bonokeling belum sempurna pada masa itu. Nama Kiai Bonokeling sudah wafat dipanggil menghadap Tuhan yang Sang Pencipta oleh pengikutnya. Kiai
Bono Keling dimakamkan di tempat yang dihuni oleh pengikutnya secara turun-menurun. Prosesi ritualan nilai-nilai kerukunannya Perlon Nyedran, Perlon Sadran atau Perlon Unggah dilaksanakan di hari Jumat pada bulan Ruah, yaitu menjelang bulan puasa Ramadan. Tujuan kegiatan unggahan atau sadran yaitu sebagai persiapan bagi para petani dan menghadapi musim tanam padi. Secara kronologis, urutan perlon sadran adalah perlon unggah adalah sebagai berikut. 1. Kiai kunci menentukan hari pelaksanaan ritual nyadran. 2. Kiai kunci dan Badogol memberitahukan kepada anak putu Bono Keling dengan mengirim utusan pembawa berita. 3. Pada hari Kamis sehari sebelum pelaksanaan nyadran, ribuan anak putu Trah Bono Keling bersama para tamu lainnya datang dari berbagai daerah seperti Daun Lumbung, Kesugihan, Kalikudi, Adiraja, Adipala, Kroya, Binangun, Jeruk Legi, dan berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Mereka berjumlah tidak hanya ratusan, tapi ribuan. Dengan dipimpin Bedogol, mereka datang dengan membawa bahan makanan untuk dimasak dalam perhelatan ritual unggahan tersebut. Penjemputan rombongan oleh utusan Kiai Kunci dan Bedogol sesuai dengan jalur jaringan anak putu dan Bono Keling. Komunitas anak putu Trah Bono Keling yang datang dari Kecamatan Jatilawang yang dikenal dengan suku Raja antara lain berasal dari Tinggarjaya, Gunung Wetan, Gentawangi, dan Pekuncen, mempersiapkan masakan untuk acara zikiran, penyembelihan hewan ternak untuk dipakai di acara selamatan. Pada hari Jumat dimulai pagi hingga malam hari diadakan ziarah ke makam Eyang Bono Keling dan makam-makam lainnya yang berada di sekitarnya. Dengan selesainya proses ziarah, mereka berkumpul untuk mengadakan selamatan dan doa bersama yang dipimpin oleh juru kunci. Nilai-nilai kerukunan pada perlon turunan. Perlon undunan atau turunan juga merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pengikut Kiai Bono Keling untuk menghormati usianya bulan puasa Ramadan. Dalam bulan puasa Syawal ada dua kegiatan ritual yang dilakukan oleh komunitas penganut dan anak putu Trah Kiai Bono Keling, yaitu ritual bada atau riaya dan ritual turunan atau undunan. Kegiatan bada atau riaya dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Syawal sesuai perhitungan kalender Abuge. Nilai-nilai kerukunan pada perlon turunan nampak dengan adanya tekad atau bersih-bersih di sekitar makam yang dilakukan secara bersama-sama antar masyarakat Pekuncen dengan anak putu Trah Bono Keling. Setelah itu, mereka mengambil air wudhu dan langsung menuju ke makam untuk nyekar Eyang Bono Keling. Kemudian mereka berkumpul di setiap rumah dinas Bedogol untuk menuju ke rumah Kiai Kunci. Mereka mengadakan salam bakti atau bersalam-salaman untuk saling meminta maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan pada waktu sebelumnya. Proses salam bakti dimulai dari lurah kepada Kiai Kunci dan para Bedogol terlebih dahulu. Kemudian, secara berturut-turut diikuti oleh para perangkat desa seperti carik, kadus, dan perangkat desa lainnya. Setelah itu diikuti oleh tokoh masyarakat dan masyarakat umum atau anak putu di kasepuhan. Sebagai penutup, diselenggarakan selamatan yang dipimpin oleh Kiai Kunci dengan bertawasul mujudeken terhadap arwah leluhur dan diakhiri dengan doa oleh Kayim.
Potret kerukunan antar masyarakat Islam Nyandi dengan Islam santri. Gotong royong bagi masyarakat desa Pekuncen adalah sikap bantu-membantu dengan semangat bekerja sama dalam melaksanakan sosial seperti kerja bakti lingkungan, menjenguk warga masyarakat yang sakit, membantu tetangga yang terkena musibah. Jika ada musibah kematian salah satu warga masyarakat, maka keguyuban sangat nampak sekali antar Islam Nyandi dengan Islam santri. Mayoritas masyarakat pengikut aliran kejawen bertempat tinggal di desa Pekuncen sehingga ritual selamatan selalu menjadi tradisi. Hubungan kemasyarakatan antar pengikut kejawen dengan masyarakat yang menjalankan sholat 5 waktu berjalan penuh keakraban, rukun dan guyub. Perkembangan keagamaan di desa Pekuncen justru ditandai dengan anak-anak hingga remaja yang mulai ikut mengaji di langgar dan musola Al-Ikhlas. Orang tua mereka juga tidak mempermasalahkan ketika anak-anaknya ikut ngaji di masjid. Bila ada sumbangan pembangunan masjid, mereka juga ikut sedekah. Adapun masyarakat Pekuncen yang mendatangi kediaman Haji Arlam dan menyampaikan kegiatan untuk masuk Islam dan menjadi mu'alaf, keyakinan dan kemantapan hati untuk memeluk Islam menggerakkan langkah kakinya menuju rumah Haji Arlam. Sholat Idul Fitri, masyarakat desa Pekuncen pulang kampung ikut merayakan dan menyemarakan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Keunikan Idul Fitri di desa Pekuncen adalah masyarakat kejawen melaksanakan ritual selama 3 hari setelah pelaksanaan Idul Fitri yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelum hari raya Idul Fitri tiba, masyarakat kejawen juga ikut mengeluarkan zakat, namun perhitungannya adalah kepala keluarga, dan ketika anak mereka juga meminta zakat fitrah kepada orang tuanya yang masih memeluk ajaran kejawen, orang tuanya juga tidak mempermasalahkannya. Namun ketika bulan Ramadan, masyarakat kejawen masih belum sempurna mengerjakan puasa, karena bagi mereka ada prinsip sirih, yaitu nek srengenge lingsir wetenge prih yo buka. Bila mana matahari sudah terbit dan perut sudah terasa pedih, maka berbuka. Meskipun masyarakat kejawen belum sempurna menjalankannya, masyarakat Islam yang berpuasa Ramadan tidak mempermasalahkan tradisi mereka. Inilah keunikan di desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Penutup. Kesimpulan, gotong royong adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, merupakan warisan budaya bangsa. Nilai dan perilaku gotong royong bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pandangan hidup sehingga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Pola hidup yang seperti ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas yang tepat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Unggah-unggahan Perlon memberikan nuansa kerukunan bagi Trah Ki Bonokeling dan masyarakat desa Pekuncen. Rombongan Trah Bonokeling datang ke desa Pekuncen dengan bergotong royong membawa hasil bumi dengan berjalan kaki. Gotong royong bagi masyarakat desa Pekuncen adalah sikap bantu-membantu dengan semangat bekerja sama dalam masalah sosial seperti kerja bakti lingkungan, menjenguk warga masyarakat yang sakit, membantu tetangga yang terkena musibah. Jika musibah kematian salah satu warga masyarakat, maka keguyuban sangat nampak sekali antara Islam dan Islam santri. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.